Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afifah dengan NIM 105841101924 dari kelas 3A. Di sini saya akan menjelaskan beberapa query. Yang pertama itu implementasi join. Yang kedua itu implementasi group by, dan yang satunya lagi akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Yang pertama, implementasi join. Di sini saya menggabungkan beberapa tabel, 4 tabel, yaitu ada tabel pesanan, tabel pelanggan, tabel restoran, dan tabel pembayaran. Nah, langsung saja masuk ke query Oracle Apex. Jadi ini adalah query untuk menampilkan riwayat belanja pelanggan, di mana data yang ditampilkan itu adalah data nama pelanggan, ID pesanan, nama restoran, metode pembayaran, dan jumlah pembayaran. Nah, pencarian data itu terlebih dahulu dimulai dengan mencari nama pelanggan pada tabel pelanggan yang dialiaskan menjadi P. Kemudian dilakukan pencarian ID pesanan ke tabel pesananmu yang dialiaskan menjadi PS. Kemudian dilakukan pencarian ID pesanan ke tabel pesananmu yang dialiaskan menjadi PS menggunakan inner join yang membandingkan antara kolom pelanggan ID pada tabel pelanggan dengan kolom pelanggan ID pada kolom pesananmu. Nah, kemudian untuk mencari nama restoran dilakukan dengan cara melakukan join ke tabel restoran dengan membandingkan kolom restoran ID pada tabel pesananmu dengan kolom restoran ID pada tabel restoran. Dan untuk menampilkan metode pembayaran dan jumlah bayar dilakukan dengan query join ke tabel pembayaran dengan membandingkan kolom pesanan ID pada tabel pesananmu dengan kolom pesanan ID pada kolom pembayaran. Nah, di sini bisa kita lihat hasilnya, yaitu kolom nama pelanggan, ID pesanan, nama restoran, metode, dan jumlah bayar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan implementasi dari fungsi group by. Bisa kita lihat di sini query ini untuk menampilkan laporan pendapatan bulanan di setiap restoran. Query ini menampilkan data nama restoran, bulan, jumlah pesanan, dan total pendapatan. Query ini menggunakan agregasi seperti count untuk menghitung jumlah pesanan, sum untuk menghitung pendapatan berdasarkan data pembayaran, dan fungsi group by untuk mengelompokkan data, di mana data disajikan berdasarkan bulan dan nama restoran.
Data diambil dari tabel pembayaran, pesanan, dan restoran dengan menggunakan klausa from dan join. Pertama itu data dicari pada tabel pembayaran. Data diambil dari tabel pembayaran, pesanan, dan tabel restoran dengan menggunakan klausa from dan join. Pertama itu data dicari pada tabel pembayaran untuk mendapatkan data waktu bayar dan jumlah bayar. Kemudian join ke tabel pesanan untuk mendapatkan data pesanan ID dengan membandingkan kolom pesananmu pesanan ID pada tabel pembayaran dengan pesanan ID pada tabel pesananmu. Kemudian join ke tabel restoran untuk mendapatkan data nama restoran dengan membandingkan kolom restoran ID pada tabel pesananmu dengan restoran ID pada tabel restoran. Selanjutnya itu dilakukan filter dengan klausa where, di mana hanya pembayaran dengan status lunas, sehingga data yang ditampilkan itu hanya pembayaran yang statusnya lunas pada tabel pembayaran. Kemudian untuk menggabungkan data berdasarkan bulan dan nama restoran, digunakan klausa group by pada kolom waktu bayar dan nama restoran. Fungsi toChar digunakan untuk mengkonversi tipe data angka dan tabel menjadi karakter atau string gitu. Jadi pada query ini, karena data disimpan dalam format tanggal atau date, sehingga kita perlu konversi data tanggal ini ke char atau string untuk mendapatkan data bulan dengan menggunakan fungsi toChar dengan parameter pertama adalah kolom waktu bayar dan parameter kedua adalah month atau bulan. Month untuk konversi ke bulan, karena data ingin ditampilkan dan dikelompokkan berdasarkan bulan, bukan tanggal. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama-tama perkenalkan, nama saya Muammar dengan NIM 15841102624. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah implementasi query SQL. Tujuan dari query yang saya susun ini untuk membuat laporan rata-rata nominal pembayaran setiap restoran secara bulanan, khusus untuk pemesanan yang sudah lunas. Baik, fokus utama yang saya ingin tunjukkan adalah bagaimana kita memanfaatkan fungsi bawaan atau built-in function pada SQL yang memanipulasi data mentah menjadi informasi yang siap baca. Selanjutnya pada bagian select, saya mengimplementasikan 3 jenis fungsi bawaan. Yang pertama, ada fungsi manipulasi string yaitu upper. Saya menggunakan upper dalam kurung r titik nama underscore restoran yang mengonversi seluruh nama restoran menjadi huruf kapital. Tujuannya adalah untuk standarisasi format sehingga data hasil laporan terlihat lebih rapi dan konsisten. Kemudian yang kedua, saya menggunakan fungsi manipulasi date atau time, yaitu toChar. Di sini saya menuliskan toChar dalam kurung pb titik waktu underscore bayar, month, tanda petik month. Fungsi ini sangat krusial karena ia mengambil data tanggal transaksi yang spesifik, kemudian mengekstrak dan mengubahnya menjadi format teks yang hanya menampilkan nama bulannya saja. Ini memudahkan kita untuk melihat tren data secara bulanan. Kemudian yang ketiga, saya mengombinasikan fungsi agregasi dan fungsi matematika pada round dalam kurung average dalam kurung pb titik jumlah underscore bayar. Pertama, average bekerja untuk menilai rata-rata dari total pembayaran. Kemudian, karena hasil rata-rata seringkali menghasilkan angka desimal yang panjang, saya membungkusnya dengan fungsi round untuk membulatkan angka tersebut agar nominal uangnya jauh lebih mudah dibaca.
Terakhir, sebagai pendukung agar fungsi-fungsi tadi berjalan di atas data yang tepat, saya melakukan join pada tabel pembayaran, pemesanan, dan restoran. Saya juga menambahkan filter where pb.status sama dengan lunas agar pendapatan yang dihitung valid. Dan tentu saja saya menutupnya dengan grup by, nama restoran, dan bulan agar fungsi agregasi average tadi bisa bekerja dengan benar. Baik, sekian penjelasan saya mengenai implementasi built-in function pada manipulasi data SQL. Terima kasih. Baik, itulah video penjelasan dari kami tentang 3 script query atau function. Yang pertama ada join, aggregate function, dan custom function. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.